Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilevan dari kelas 2E, nomor absen 1. Kali ini saya akan melanjutkan mengenai presentasi proposal proyek semester. Kali ini lanjut kepada bab 4, yaitu hasil pengujian. Nah, di poin pertama 4.1, yaitu hasil pengujian input, yang dimana nanti pengujiannya kita akan rinci melalui tabel dengan perbandingan waktu tiap detik dan antara sensor suhu atau modul LM35 dan termometer ruangan. Sebelum kita melakukan percobaan dan melakukan pengujian input, saya akan menampilkan terlebih dahulu atau memperlihatkan rangkaian yang telah saya buat. Seperti ini kurang lebih rangkaian yang telah saya buat di atas breadboard. Di sini ada ESP35, ESP32, lalu di sini ada sensor LDR, di sini ada sensor suhu atau LM35. Ini saya menggunakan modul semuanya, dan di sini terlihat ada LED sebagai indikator bahwa LDR-nya nanti bisa bekerja atau tidak. Oke, lanjut saja kita melakukan percobaannya. Mulai dari percobaan pertama. Dan dari sensor cahaya terlebih dahulu atau melalui modul ADR. Nah, di sini sudah terlihat pemrogramannya atau kodenya yang telah diupload ke ESP32. Langsung saja kita melakukan percobaan pertama dengan kolom waktu. Di sini akan saya berhentikan auto scrollnya. Nah, bisa dilihat di sini ada 0 sampai dengan LED mati, 38 sampai dengan LED mati. Mengapa? Karena LED dikatakan mati ketika kurang dari 200. Jika lebih dari 200, maka LED-nya akan menyala. Karena di sini kurang dari 200, maka LED-nya akan mati. Jika melebihi 200, LED-nya itu akan menyala. Dan temperatur di sini sudah terlihat kisaran 23 Celcius. Untuk pemrograman sensor suhunya, di sini menggunakan rumus T dibagi 9,039. Mengapa? Karena itu diperuntukkan perubahan perhitungan ke Celcius seperti itu. Kemudian langsung saja kita ambil di waktu sekian 6.52.11 detik. Hasilnya adalah 48. 2 kurung LED mati, 1 kurung. Kemudian saya lanjutkan lagi auto scrollnya, dan saya akan hentikan kembali. Kita ambil contoh percobaan yang kedua, yaitu ini waktunya 06.56.06. 06.54.06. Hasilnya 42 LED mati. Karena di sini cuacanya
sangat terang atau pagi hari, maka LDR-nya terdeteksi menerima intensitas cahaya yang lebih tinggi. Maka dari itu LED-nya otomatis akan mati. Nanti kisaran percobaan 4 sampai 6 akan saya coba tutup LDR-nya agar bisa lihat bekerja atau tidaknya. Jika nanti saya tutup lalu LED-nya menyala, berarti pemrograman dari Arduino ini berhasil. Kemudian lanjut ke percobaan 3. Saya berhentikan. Nah, saya ambil waktu 06.55.20 hasilnya adalah 41 mati. Nah, percobaan 4 akan saya mulai lagi, tetapi LDR-nya akan saya tutup. Nah, ini LDR-nya sudah saya tutup dengan nilai 4095. Adalah nilai maksimum dari LDR. Karena itu LED-nya menyala. Dan saya perlihatkan LED-nya menyala. Nah, saya tutup, otomatis menyala karena menerima cukup banyak intensitas cahaya. Saya tutup, saya berhentikan auto scrollnya. Saya ambil contoh 065628. Hasilnya 4095 menyala. Kemudian saya ambil lagi 065704. Hasilnya 4095 menyala. Kemudian saya tutup lagi LDR-nya dan saya nyalakan auto scrollnya. Nah, saya ambil 065737. Menyala. Kemudian kali ini tidak akan saya tutupi lagi, tapi di sini saya akan menaruh LDR-nya atau mengarahkan rangkaiannya kepada cahaya yang lebih redup. Nah, di sana saya stop. Saya ambil ini aja untuk percobaan yang ke percobaan 7, yaitu 065818. 065818. Di sini dinyatakan 112, tetapi tetap mati karena ini adalah kurang dari 200. Mati. Kemudian saya jalankan lagi auto scrollnya. Saya ambil di sini aja 065910. Hasilnya adalah 90, mati. Lanjut lagi auto scroll.
saya ambil lagi sampel yaitu di 065947 yaitu 70 mati. Lanjut percobaan ke 10. Stop. Saya ambil yang ini 070028. Hasilnya adalah 67 mati. Nah, demikian dari sensor saya yang menggunakan modul LDR telah melakukan percobaan pengujian input atau masukan. Nah, di sini kita melakukan 10 kali percobaan saja. Kemudian next lanjut ke sensor suhu, atau kita kali ini saya menggunakan modul LM35 sebagai sensor suhunya. Lanjut, kita lihat dari serial monitornya lagi. Kita klik auto scroll, kita cari, kita stop. Nah, di sini saya mengambil ini 070131. Artinya 070131. Temperaturnya ini 22,24. Hasil sensor 22,24 Celsius derajat Celsius. Derajat Celsius aja Celsius. Dan untuk termometernya bisa dilihat di sebelah sini ya. Di sini saya lihat menunjukkan termometer menunjukkan ini menggunakan termometer dengan air raksa ya. Di sini menunjukkan 26 termometer perhitungan dengan termometer ruangan, yaitu 26 Celsius. Kemudian lanjut percobaan 2. Stop. Nah, di sini saya ambil 070251. 070251 dengan 22,79 Celsius. Dan termometer menunjukkan tetap 26,5 Celsius. Lanjut percobaan 3. Stop. Nah, di sini saya mengambil contoh 070348 dengan temperatur 22,79 Celsius, dengan termometer ruangan 27 Celsius. Kemudian kita lanjut ke percobaan 4. Kita lanjutkan auto scrollnya. Stop. Nah, di sini saya akan mengambil waktu 07.04.19 dengan termometer menunjukkan, maksudnya dari temperatur sensor menunjukkan 23,34 Celsius, dengan termometer ruangan menunjukkan 25.
27 Celcius. Kemudian lanjut ke percobaan 5. Percobaan 5 di sini akan saya menggunakan waktu 07.05.00 dengan nilai 23,07 Celcius. Kemudian untuk termometer ruangan kita lihat di sini sekitar turun lagi 26 Celcius. Kemudian akan saya coba untuk saya panaskan sensor suhunya. Untuk percobaan yang ke-6, di sini saya menggunakan korek. Akan saya sedikit panaskan, apakah bisa menambah. Nah, di sini sudah menambah 25 Celcius, yang tadinya 24, sekarang 27, 28, 29. Saya lepas koreknya, saya stop. Nah, saya ambil yang paling tinggi, yaitu 07.05.57 dengan temperatur 35,07 Celcius setelah saya bakar setelah panaskan dengan korek api. Kemudian saya untuk temperatur termometernya juga saya panaskan. Sementara ini butuh waktu untuk termometer ruangannya. Langsung naik sekitar 30, hanya 30 saja, 30 Celcius. 30 Celcius. Sedikit terbakar ya ini. Kemudian lanjut ke percobaan 7. Ini masih 39, ini masih yang tadi. Saya ambil yang stop. Nah, di sini suhunya masih belum turun. Dan saya ambil waktu 07.07.27 dengan temperatur 37,6. Karena sensor suhunya sendiri ini butuh waktu untuk mengukur suhunya. Jadi ini sensor suhunya baru mulai naik. Termometernya sudah turun menuju 28 Celcius. Kemudian lanjut ke percobaan 8. Karena tadi saya panaskan sensor suhunya tepat di belakangnya, jadi sensor suhunya sudah tidak mengukur suhu ruangan lagi, tetapi dia mengukur langsung suhu dari api, dari korek api. Nah, saya stop. Nah, sini saya ambil 07.08.41 dengan termometer temperatur 30,87 Celcius. Termometernya menunjukkan kepada arah 27 Celcius. Lanjut ke percobaan 9. Stop. Stop. Nah, di sini saya ambil 07.09.14 dengan temperatur 29,54 Celcius. Untuk termometernya sendiri 28 ini ya, 28 Celcius.
Nah, untuk percobaan yang terakhir yang ke-10, sini akan saya ambil sampel waktu. Ini sangat lama sekali ya turunnya untuk sensor suhunya, karena ini terbuat dari besi ya, atau aluminium yang tahan panas. Suhu masih belum normal ya. Saya ambil stop. Nah, saya ambil 07.10.43 dengan waktu ini 07.10.43 dengan waktu 28,76 Celcius. Termometernya menunjukkan angka 28. Nah, setelah melakukan percobaan dari hasil pengujian dari proposal proyek ini yang berjudulkan Merancang Bangun Sistem Pintar Temperatur Ruangan dan Lampu Otomatis dengan navigasi real time berbasis IoT, yang mana sensor cahaya ini benar-benar bisa atau berhasil dengan kita meredupkan lampu di sekitar LDR, atau meredupkan cahaya, atau menaruhnya LDR di tempat terbuka agar bisa menerima cahaya langsung, dan respon dari LDR itu dari melalui LED. Nah, ketika LED-nya juga mati, maka intensitas cahaya yang diterima oleh LDR itu cukup banyak atau kurang dari 200. Nah, ketika sudah lebih 200, maka lampu LED akan menyala karena kurangnya intensitas cahaya yang masuk. Kemudian untuk sensor suhu, nah sensor suhu sendiri ini hasilnya perbandingannya sangat jauh ya untuk dari sensor LM35 dan termometer. Akan tetapi sensor LM35 begitu dapat mengukur sebuah suhu dari korek api secara langsung, tidak hanya ruangan. Sedangkan dengan termometer ruangan ini cukup lama bergeraknya, sama lamanya kan, tapi lebih akuratan. Saya rasa lebih akuratan dari termometer ruangan. Kalau untuk LM35 ini hanya berubah sistem, jadi kejanggalan itu bisa saja terjadi. Tetapi setelah saya bakar dengan korek api dari termometer ruangan dan LM35, suhu sama-sama meningkat drastis. Yang awalnya 26 dari termometer ruangan menjadi 30, dan yang sensor malah lebih tinggi lagi, 37. Nah, seperti itu. Ini saya lakukan hanya 10 kali percobaan saja, 10 kali percobaan untuk sensor cahaya dan 10 kali percobaan untuk sensor suhu. Nah, saya rasa cukup sekian untuk melakukan pengujian input pada praktikum kali ini. Dari saya sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.